Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Gustiansyah. Saya berasal dari Prodi Perbandingan Mazhab. Di sini saya ingin menjawab soal UTS ilmu kalam dari Bapak Khairul Amri. Yang pertama, jelaskan sejarah munculnya firqah-firqah kalam dalam Islam. Penyebab munculnya firqah dalam Islam dikutip dari buku teologi Al-Bajari karya Khairul Anwar. Penyebab munculnya firqah dalam Islam dilatar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalah politik dan teologi. Perbedaan pandangan inilah yang memudahkan satu firqah mengufurkan firqah lainnya. Soal nomor 2, bagaimana analisa Anda tentang doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar? Doktrin Khawarij menyatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar secara otomatis keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Mereka berpendapat bahwa dosa besar seperti pembunuhan, zina, dan murtad akan menghapuskan iman seseorang secara total. Menurut Khawarij, seseorang yang melakukan dosa besar tidak lagi dianggap sebagai mukmin dan dapat dihukum dengan hukuman mati atau dianggap sebagai musuh Islam. Analisa pendekatan Khawarij ini dianggap sangat keras dan ekstrim oleh mayoritas ulama Islam. Pandangan ini tidak memberikan ruang bagi taubat dan pemulihan bagi individu yang melakukan dosa besar. Selain itu, hal ini juga bisa membawa pada penilaian subjektif dan penghakiman manusia terhadap orang lain, yang seharusnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Doktrin ini dapat menciptakan sikap fanatisme dan pengecualian sosial yang merugikan umat Islam secara keseluruhan. Doktrin Murji'ah di sisi lain berpendapat bahwa iman seseorang tidak terpengaruh oleh dosa besar yang dilakukan dan bahwa status mukmin seseorang tetap utuh meskipun ia melakukan dosa besar. Menurut Murji'ah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas untuk menilai iman seseorang, dan penilaian itu tergantung pada kehendaknya. Mereka percaya bahwa taubat dan kerelaan Allah untuk mengampuni dosa-dosa besar dapat membawa seseorang kembali ke dalam lingkungan iman. Analisanya, pendekatan Murji'ah menempatkan penilaian dan hukuman akhir atas dosa besar pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa dosa besar tidak menghilangkan status mukmin seseorang. Pendekatan ini memberikan ruang untuk taubat, perbaikan, dan pemulihan bagi individu yang melakukan dosa besar. Namun, pendekatan ini juga harus dilihat dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan sebagai pembenaran untuk perilaku dosa dan kesalahan yang terus-menerus. Pendekatan yang seimbang adalah untuk memahami bahwa melakukan dosa besar adalah tindakan yang serius dan dapat memiliki konsekuensi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Namun, keputusan akhir tentang iman seseorang dan nasibnya telah melakukan dosa besar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari sikap fanatisme dan pengecualian sosial, serta memberikan ruang bagi kesempatan taubat dan perbaikan bagi individu yang melakukan dosa besar. Soal nomor 3, apa saja menurut Anda doktrin teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya? Sebagai sebuah kecerdasan buatan, saya tidak memiliki pandangan pribadi atau opini, namun saya dapat memberikan beberapa argumen yang sering diajukan oleh kritikus terhadap doktrin-doktrin teologi yang dipraktikkan oleh firqah Syiah. Penting untuk dicatat bahwa pandangan-pandangan ini mewakili sudut pandang kritikus dan bukan penilaian yang mutlak. Berikut ini adalah beberapa argumen yang sering diajukan. Doktrin imamah
Salah satu perbedaan mendasar antara firqah Syiah dan mayoritas umat Islam adalah keyakinan mereka tentang imamah. Firqah Syiah menganggap bahwa hanya sejumlah imam yang terpilih secara ilahi yang memiliki otoritas spiritual dan politik yang mutlak atas umat Muslim. Kritikus berpendapat bahwa konsep ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Penghormatan terhadap imam dan tokoh-tokoh Syiah, kritikus juga mayoritas praktik penghormatan yang berlebihan terhadap imam dan tokoh-tokoh Syiah seperti penggunaan istilah ya Ali Madad atau hanya Ali yang dapat membantu, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menyalahi prinsip kesatuan Allah. Praktik takziah dan matam. Beberapa praktik yang umum dalam budaya Syiah seperti takziah atau peringatan duka dan matam atau memukul diri sendiri sebagai tanda kesedihan telah menjadi sasaran kritikus berpendapat bahwa praktik ini melampaui batas dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan keseimbangan, kebijaksanaan dan menghindari menyakiti diri sendiri. Doktrin-doktrin ajaran Syiah yang berbeda ada beberapa perbedaan teologis dalam firqah Syiah itu sendiri, seperti doktrin imamah 12 imam atau Itashhariyah yang dianut oleh Syiah Imamiyah yang berbeda dengan doktrin imamah Ismailiyah yang dianut oleh firqah Ismailiyah. Perbedaan ini menyebabkan perpecahan dalam firqah Syiah dan mencerminkan kompleksitas dalam hal doktrin dan pemahaman mereka. Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah beberapa argumen yang sering diajukan oleh kritikus terhadap firqah Syiah dan pendapat dan pandangan individu dan bervariasi. Setiap diskusi tentang doktrin agama harus dilakukan dengan sikap saling menghormati dan memahami keberagaman pemahaman teologis. Yang soal yang keempat, jelaskan dan beri analisa tentang perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'al al-ibadah. Qadariyah dan Jabariyah adalah dua aliran teologi yang memiliki perbedaan dalam pandangan mereka tentang perbuatan af'al atau manusia atau al-ibad. Berikut adalah penjelasan dan analisis tentang perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah dalam konteks ini. Qadariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan mereka. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan bebas yang tidak terkait oleh takdir atau predestinasi. Dalam pandangan Qadariyah, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk dan mereka akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut di hadapan Allah. Analisis pandangan Qadariyah tentang af'al al-ibadah memberikan penekanan pada peran manusia sebagai agen moral yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan bebas. Hal ini memberikan implikasi bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral atas tindakan-tindakan mereka. Namun, pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manusia memiliki kebebasan mutlak dalam mengambil keputusan. Mengingat adanya faktor-faktor lingkungan dan predisposisi bawaan yang dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Jabariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh takdir atau predestinasi yang ditetapkan oleh Allah. Menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kehendak bebas yang sebenarnya, melainkan mereka hanya menjadi alat atau perantara dalam menjalankan kehendak Allah. Dalam pandangan Jabariyah, manusia tidak bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan mereka.
Karena segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analisis pandangan Jabariyah tentang af'al al-ibad menunjukkan keyakinan mereka akan kekuasaan dan ketetapan Allah dalam mengatur segala sesuatu. Pandangan ini menekankan predestinasi dan ketidakberdayaan manusia dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan. Namun, pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban moral manusia dan masalah keadilan. Karena jika segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah, maka manusia tidak dapat disalahkan atau dipuji atas tindakan-tindakan mereka. Secara umum, perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah dalam pandangan af'al al-ibad terletak pada pemahaman mereka tentang kehendak bebas manusia dan peran takdir Allah dalam menentukan perbuatan manusia. Qadariyah meyakini kebebasan manusia dan tanggung jawab moral, sedangkan Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia ditentukan oleh takdir Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan mutlak. Baik Qadariyah maupun Jabariyah memiliki implikasi filosofis Soal yang kelima, jelaskan doktrin firqah Mu'tazilah atau al-usul al-khamsah dan berikan analisa ringkas. Doktrin firqah Mu'tazilah yang juga dikenal sebagai al-usul al-khamsah atau 5 prinsip dasar adalah pandangan teologis dan filsafat yang muncul pada abad ke-8 Masehi di dunia muslim. Firqah Mu'tazilah merupakan salah satu dari beberapa firqah atau sekte dalam Islam yang mengembangkan pemikiran dan ajaran mereka sendiri. Berikut adalah penjelasan singkat tentang 5 prinsip dasar al-usul al-khamsah dalam doktrin firqah Mu'tazilah. Tauhid atau keesaan Tuhan. Mu'tazilah sangat menekankan keesaan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Mereka menolak konsep inkarnasi atau manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia atau objek lainnya. Adl atau keadilan Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan adalah mutlak, adil dan bahwa manusia memiliki kebebasan berbuat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menolak konsep determinisme mutlak dan menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Al-wa'd wal wa'id atau janji dan ancaman Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan mengancam untuk memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat. Mereka menekankan pentingnya keadilan Tuhan dalam memberikan balasan atau perbuatan manusia. Manzilah baina al-manzilatain atau kedudukan antara dua kedudukan. Mu'tazilah mengajarkan bahwa manusia memiliki kedudukan antara malaikat dan iblis. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki akal, kemampuan rasional yang membedakannya dari makhluk lainnya. Ini memberikan manusia kesempatan untuk melakukan tindakan baik atau buruk. Al-amr bi al-ma'ruf wal nahian al-munkar atau perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mu'tazilah memandang pentingnya mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat. Mereka menganggap tugas utama seorang muslim adalah berpartisipasi dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuarakan kebenaran dan melawan kejahatan. Analisis ringkasnya, doktrin firqah Mu'tazilah dengan 5 prinsip dasar al-usul al-khamsah menawarkan pandangan teologis dan filsafat yang berbeda dalam Islam pada zamannya. Prinsip-prinsip ini menekankan keesaan Tuhan, keadilan Tuhan, janji dan ancaman Tuhan, kedudukan manusia di antara makhluk-makhluk lain, dan tanggung jawab sosial untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.